Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Nisa Zara dan rekan saya Yosafat Wismo Yoso. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan mengenai chapter 11 dari buku Tropical Residual Soils Engineering tentang Soil Erosion and Sedimentation Assessment, Control and Management Plan for the Tropical Region. Chapter pada bab kali ini menjelaskan tentang erosi dan sedimentasi yang akhir-akhir ini menjadi masalah yang sangat serius di daerah kegiatan tropis seperti deforestasi, intensifikasi pertanian, dan urbanisasi yang berlangsung pada tingkat yang bervariasi dan seringkali cepat selama beberapa dekade terakhir. Masalah ini tentu akan terus berlanjut dan memburuk, kecuali perencanaan dan pengelolaan pemanfaatan lahan yang tepat diadopsi pada tahap awal dari setiap pengembangan lahan yang diusulkan. Oleh karena itu, pada chapter ini akan berfokus pada penilaian erosi tanah, pengendalian, dan rencana pengelolaan untuk wilayah tropis untuk mengidentifikasi lokasi risiko serta tingkat risiko yang terlibat untuk memberikan langkah-langkah mitigasi spesifik lokasi dengan lebih baik. Kami akan menjelaskan mengenai environmental guidelines and requirements on soil erosion and sedimentation assessment. Yang kedua, mengenai soil erosion features and impact. Kemudian mengenai soil erosion assessment, dan terakhir management plan. Menurut Beasley 1972, erosi tanah didefinisikan sebagai kerusakan umum struktur tanah akibat aktivitas dari air dan angin. Curah hujan juga menjadi penyebab utama dari erosi tanah, di mana limpasan hujan akan menggerus, melonggarkan, dan kemudian memecah partikel tanah dan membawa pergi sehingga meninggalkan permukaan tanah kosong yang berubah. Ketika curah hujan bekerja pada permukaan bumi, jumlah kehilangan erosi tanah pada dasarnya akan tergantung pada kombinasi kekuatan besarnya curah hujan untuk menyebabkan proses erosi dan kemampuan tanah untuk menahan hujan itu sendiri. Dalam kasus lereng, permukaan lereng yang gundul yang berubah dengan pembentukan fitur erosi lembaran, rill, dan selokan akan menyebabkan ketidakstabilan lereng yang biasa disebut dengan tanah longsor. Sementara itu, untuk sedimentasi merupakan akibat dari erosi tanah yang terjadi terjadinya pengendapan partikel tanah yang kemudian tergigit ke daerah dataran rendah. Kemudian dalam hal ini adalah sungai. Oleh karena itu, sedimentasi tergantung pada laju erosi, sedangkan pengirimannya ke daerah lain akan tergantung pada kedekatan bentuk lahan dan ketersediaan penghalang di sepanjang jalurnya, seperti pohon dan penyangga. Environmental guidelines and requirements on soil erosion and sedimentation assessment. Dalam upaya mengatasi masalah lingkungan, termasuk masalah erosi tanah dan sedimentasi saluran air secara berurutan, berbagai pemerintah telah memperkenalkan undang-undang khusus untuk mengatur dan mengendalikan pengembangan lahan, meskipun mungkin sedikit berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Yang pertama, mengenai guidelines and requirements on soil ini, ada Environmental Impact Assessment, EIA, IEA, atau AMDAL. Untuk berhasil melakukan AMDAL, perlu menentukan apa masalahnya. Yaitu yang pertama, kita mengidentifikasi dengan tepat siapa atau apa yang dapat terpengaruh dan bagaimana mengabarkan kegiatan proyek dengan potensi untuk mempengaruhi lingkungan secara negatif. Mengatasi masalah ini adalah persyaratan mendasar dari AMDAL.
Dampak lingkungan yang menyentuh isu-isu utama erosi dan sedimentasi tanah adalah hasil dari tindakan dan kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan kegiatan konstruksi. Pedoman AMDAL kemudian akan terbagi menjadi kegiatan proyek dalam 3 fase, yaitu prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Kemudian ada Environmental Management Plan atau EMP dalam seri ISO 14000. Ada ketentuan untuk desain rencana pengelolaan lingkungan. Di antaranya langkah-langkah lain mencakup ketentuan untuk pengelolaan erosi dan sedimentasi tanah selama pembukaan lokasi dan pekerjaan tanah. Komponen-komponen yang berkaitan dengan erosi dan sedimentasi dapat dipisahkan untuk membentuk rencana pengendalian erosi dan sedimentasi, yang secara khusus bertujuan untuk mengendalikan erosi dan pendangkalan selama tahapan dari pembukaan lahan hingga penyelesaian proyek. Kemudian ada Erosion dan Sediment Control Plan. Rencana pengendalian erosi dan sedimentasi adalah dokumen utama yang diserahkan kepada DOE untuk pengendalian erosi dan sedimentasi, membentuk komponen bagian dalam AMDAL, menguraikan langkah-langkah yang dirancang untuk mengurangi dampak lingkungan. Dalam mempersiapkan rencana pengendalian erosi dan sedimen, area di dalam lokasi proyek pembangunan yang rentan terhadap erosi dan sedimentasi harus didefinisikan dengan jelas dan faktor-faktor penyebab erosi diidentifikasi. Faktor-faktor itu seperti karakteristik curah hujan harus ditentukan, kerentanan jenis tanah yang ada dipastikan, distribusi lereng curam yang dipetakan, nilai erosi potensial teoretis untuk area yang ditentukan, dan kerentanan area terhadap tanah longsor dievaluasi. Kemudian ada subbab soil erosion features and impact. Yang pertama ada sheet erosion. Sheet erosion ini merupakan bentuk erosi yang paling luas dan mungkin paling merusak yang disebabkan oleh air. Pada dasarnya ini mengacu pada penghapusan keragaman lapisan tipis atau lembaran tanah dari area tanah tertentu. Biasanya tanah terlepas oleh dampak tetesan hujan yang jatuh dan kemudian dihilangkan oleh lipasan permukaan. Karena erosi lembaran atau sheet erosion terjadi pada permukaan tanah yang halus dan kemiringan yang seragam, biasanya tidak diperhatikan karena hanya beberapa milimeter tanah yang terpengaruh atau dihilangkan selama setiap musim hujan. Kemudian ada real erosion. Dalam kondisi alami, permukaan tanah selalu tidak beraturan, terutama di lahan budidaya di wilayah tropis. Erosi ini cenderung ada pada tempat rendah dan tempat tinggi, penyimpangan antara gumpalan tanah dan agregat, serta alur yang disebabkan oleh alat pengolahan tanah. Akibatnya, ketika air hujan menumpuk, ia berkonsentrasi dalam depression dan kemudian mengalir di sepanjang ikatan yang tidak teratur, menyebabkan pembentukan real erosion. Jumlah real erosion di area tertentu dapat sangat bervariasi, terutama tergantung pada ketidakteraturan permukaan tanah dan jumlah serta kecepatan limpasan. Kemudian ada gully erosion. Gully erosion dikembangkan dari bentuk real erosion. Dimulai dengan trek yang dibuat naik turun bukit dengan pergerakan seperti mesin atau ternak yang disebabkan mesin oleh mesin. Tingkat dan luasnya perkembangan gully erosion berkaitan erat dengan jumlah dan kecepatan air limpasan. Selain itu, juga dipengaruhi oleh karakteristik tanah serta kemiringan aliran. Selain terbentuknya seperti bekas luka atau luka yang terbentuk di bentang alam, gully erosion atau
erosion selokan ini mengurangi nilai ekonomi lahan, merusak instalasi, dan bisa menghancurkan potensi pertanian lahan. Uh, erosi selokan ini juga terdapat beberapa bentuk, seperti bentuk V atau U. Bentuk V sering terjadi di mana lapisan tanah tahan terhadap pemotongan cepat karena tekstur tanah yang halus atau kompak. Sementara bentuk U sering ditemukan di daerah di mana tanah permukaan dan lapisan tanah mulai terkikis. Kemudian di sini ada impact dari erosi ini di lokasi di onsite dan offsite. Di lokasi onsite, efek atau impact dari erosi ini di antaranya seperti loss of value, productivity, and services from affected land. Kemudian ada undermining of roads and utilities. Kemudian ada sediment and mud on roads with associated traffic problems and road safety issues, dan seterusnya. Kemudian ini ada impact dari erosion di lahan offsite, seperti sedimentation in reservoir and other storage structures with resulting loss of water storage capacity. Kemudian ada instability of stream channels nearby caused by increased runoff and sediment loads. Kemudian ada siltation and sedimentation of rivers causing a reduction in channel capacity, dan seterusnya. Baik, perkenalkan, nama saya Safat Bismulyaso dengan NIM 030712192431. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipresentasikan oleh rekan saya Nadia Anissa Zahra. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai soil erosion assessment, di mana hal ini merupakan persamaan kehilangan tanah mengalami modifikasi terus-menerus dengan tersedianya lebih banyak data penelitian menurut Harper 1987. Persamaan kehilangan tanah universal atau USLA meningkatkan prediksi kehilangan tanah lokal tanpa mengubah konsep dasar dan prosedur aplikasi persamaan yang lebih lama secara drastis. Ini mencerminkan pengaruh semua faktor utama yang diketahui mempengaruhi erosi curah hujan. Average Annual Soil Erosion Loss, sama dengan RKL-SCP, di mana rainfall erosivity factor R, soil erodibility factor K, slope length and steepness factor LS, cover management factor C, conservation practice factor P. Selanjutnya itu ROM scale, EROM. ROM scale digunakan untuk memperoleh nilai baru EROM sehingga mengarah pada pembentukan skala ROM yang menunjukkan tingkat tragedi erosi tanah, di mana EROM dengan persen sand plus persen silt per 2% clay. ROM scale itu kurang dari 1,5 degree of soil erosionnya low. Kalau ROM scale-nya 1,5 sampai 4.0 itu moderate. ROM scale-nya 4.0 until 8.0 itu degree of soil erosionnya high, dan ROM scale-nya more than 8.0 itu critical, yang mana dapat dilihat pada figure 1.3 tentang ROM scale for measurement of soil erosion tragedy menurut Roslan dan Mazida tahun 2002. Selanjutnya, incorporating best management practice for erosion control, di mana best management practice atau BMP harus dimasukkan untuk kegiatan konstruksi umum yang mengakibatkan erosi lokasi konstruksi dan pembentukan sedimen yang berdampak pada saluran air dan properti di luar lokasi. Yang pertama itu site planning consideration berupa scheduling dan pelestarian vegetasi yang ada. Yang kedua itu vegetative stabilization, di mana itu ada pembibitan dan penanaman, mulching, penutup tanah sementara yang melindungi tanah dari dampak curah hujan
dan hal-hal yang mengakibatkan erosi. Yang ketiga itu ada physical stabilization, di mana itu ada geotextile and mats, dust control, temporary waterway crossing, construction crowd stabilization, construction access stabilization. Lalu yang keempat ada diversion of runoff, di mana itu ada earth bank, diversion channel, slope drain. Lalu yang kelima itu ada flow velocity reduction, di mana terdiri dari drainage outlet protection dan check dam. Yang keenam itu ada sediment trapping atau filtering, yang terdiri dari sediment fence, sandbag barrier, brush or rock filter, drainage inlet protection, sediment traps, sediment basins. Oke, baik, terima kasih. Berikut presentasi dari saya. Sekian dari saya, Ismail Yoso, dan rekan saya Nadia Nisa Zara. Mohon maaf apabila ada salah kata. Berikut presentasi dari kami berat. Kami ucapkan terima kasih.